hubungan mantan suami dan suami sendiri vs suami. Di sini sangat kebimbangan karena mempunyai titik buruknya dia satu sama lain dan titik baiknya juga. Dan di sini ada kebimbangan. Satu, kalau kamu sama suami untuk perekonomian kamu lagi berantakan. Jadi lagi kesusahan dan ada masalah dan suami kamu tidak menganggap kamu itu ada. Adapun kamu dan sangat cuek dan tidak peduli kamu. Dan kamu kayak dibuat masa bodoh. Yang penting seperti itu. Kayak yang aku lihat. Dan suami, mantan suami, yang kulihat masa lalu mantan suami sudah pernah mengecewakan kamu dengan menyelingkuhi kamu. Apakah dia berubah? Apa tidak? Yang kulihat di sini ada sesuatu penyesalan yang dia lakukan dan semenjak kamu menikah kayak belum bisa move on. Tapi sebelumnya dia kayak membuat kamu gimana caranya mau balik rujuk. Cuma posisinya dia itu juga bingung, perekonomian juga sama, kiri kanan juga lagi sibuk dengan perekonomian, lagi nggak baik-baik saja. Tapi untuk mantan suami ini kayak ada niat berubah banget kayak gitu loh. Kesalahan itu kayak berusaha berubah gitu. Kamu kan tahu sifat karakter kamu di sini. Karakter kamu orangnya tidak bisa melupakan hal yang menyakitkan hati. Apa kamu siap di saat balik? Apa kamu tidak mengungkit-ungkit kesalahannya dia? Itu jawabannya. Kalau kamu rujuk balik dan jangan ungkit kesalahan, akan menjadi keras berantem. Kalau suami di sini aku lihatnya banyak kebohongan juga. Jadi kiri kanan juga tidak mengenakan yang ada aku lihat. Telapak tangannya cukup turun. Iya bener kan? Tidak mengenakan kan? Kiri kanan, kiri neraka, satu jurang kan? Kiri kanan gak enak kan? Sama-sama gak enak di situ. Nah, jadi yang aku lihat mantan suami ini, yang aku lihat selingkuhnya itu bukan selingkuh biasa yang kayak cakap bicara gini sama kayak gini. Dia kan sudah sempat yang kayak staycation dengan wanita lain dan goyang dengan wanita lain. Itu menjadi suatu hal yang kamu gak bakal bisa melupakan. Apakah kamu siap? Kalau misalkan kamu belum siap, ya ada nyamuk lewat lagi. sorry. Nyamuknya lewat dia. Nyamuknya lewat kayak sponsor ya. Ya. Saya ketawa dulu. Tapi kamu mau nangis aja antara ketawa dan sedih. Deg-degan. Oke, mic-nya dibuka dulu. Oke. Apakah ini settingan atau real sayang? Dan apa yang aku sampaikan sesuai itu kan? Iya kan? Ada plus minusnya kan? Sama-sama song juga kan? Di sini juga nggak enak, di sini juga. Di sini, di saat aku ngomong gini, kamu langsung nangis ya ketawa. Suami kamu untuk sekarang tidak pernah menganggap kamu dan cuek banget dan lebih mementingkan urusannya. Dan sampai detik ini aja kamu juga lagi berantem dan tidak ada kecocokan. Di sini juga mantan suami lagi merayu untuk rujuk, tapi kamu ingat momen-momen dia lagi goyang lato-lato ya sama tempe-tempe itu menjadi kepikiran kamu. Sakitnya banget itu, ya kan? Di saat dia selingkuh, kamu tahu momennya dia bilang iya maaf mah, aku sudah melakukan lato-lato dengan wanita itu. Sakitnya luar biasa. Disitulah letak hancurnya kamu. Hancur banget. Karena apa? Kamu berusaha setia, berusaha tulus, berusaha nggak aneh-aneh, berusaha nggak macam-macam. Karena dulu di zaman dulu pas kayak kamu muda, kamu selalu dicari sama laki-laki. Primadona adalah banyak yang suka sama kamu. Kamu memilih dia karena dia cinta. Ternyata pengorbanannya sia-sia. Parahnya lagi, kamu sempat tinggal di rumah yang mohon maaf ya kurang bagus, kurang layak, dan kamu menerima posisinya dia seperti itu. Tapi teganya dia menyelingkuhi kamu dan selingkuh. Kalau selingkuhnya hanya cakap bicara gini ya nggak masalah, kamu mungkin maklumi. Ini sudah merasakan tempe wanita itu menjadi kamu tidak terima dengan itu. Dan dia bilang apa gampangnya, mohon maaf ya mah, mohon maaf aku kilaf mah,
Kilaf mah, mohon maaf kilaf mah. Dengan gampangnya minta maaf, mau sujud nyembah pun atau gimana pun, perasaanmu sudah hancur. Di saat mau cium kakimu atau sembah, kamu sudah murka. Ingat itu. Apakah kamu balik? Tapi di sini aku lihat dia mau berubah dan tobat. Tapi trauma kamu kan nggak bisa hilang itu. Dan nanti kalau misalkan kamu lato-lato dengan dia, bakalan agak sedikit jijik yang ada nanti. Dan kamu nanti hawa untuk lato-lato dengan dia kayak agak staycation. No, no, no gitu. Itu. Apakah siap? Gitu. Kalau saranku, kalau kamu belum siap dan kamu selalu ungkit-ungkit, mending jangan. Kalau kamu ada lembaran baru dan memaafkan dia dan tidak ungkit, silakan. Di suami kamu di sini aku lihatnya sifatnya sangat keras dan kaku, dan lebih parahnya lagi, keluarga dari pihak laki-laki kamu, yaitu yang suami kamu itu, banyak yang suka sama kamu, ada yang tidak suka sama kamu. Dan suami kamu lebih dominan ke keluarganya atau mertuanya. Kamu minta apa tidak digubris. Janji-janji dia manis apapun tidak digubris. Dan untuk sekarang, kamu diajak healing kemanapun tidak ada. Refreshing entah atau apakah, ke depot kah atau jalan-jalan ke kemana, ke mall kah atau apa, sama sekali tidak ada waktu. Dan dia banyak mendengarkan mulut keluarganya di padang kamu. Walaupun nanti misalkan ada wanita, itu pun atas omongan keluarganya, dan keluarganya itu tidak melarang dan sah-sah saja. Dan yang disalahkan kamu dan kamu. Intinya adalah maybe dibilang kamu kurang bersyukur lah, kurang inilah, banyak tuntut apa, adalah ada yang kayak kata-kata yang menzolimi kamu, intinya ada. Dan di sini kamu lelah, capek. Yang satu tidak menganggap kamu, yang satu sudah selingkuh. Dan yang kulihat sama-sama hancur sama. Oke, sini aku peluk, tuh, sini aku peluk, sayang, sini sayang. Seorang kamu itu orangnya butuh bahagia aja cukup. Buktinya kamu tinggal di rumah yang jelek waktu itu aja kamu mau loh. Kamu itu butuhnya setia aja, nggak usah aneh-aneh, sudah cukup. Walaupun misalkan materi nggak berkelimpangan harta, yang penting adalah bercukupan. Aku bisa ikhlas. Tapi salahkah kalau aku kadang-kadang, mas ini kurang loh mas, emang kenyataan kurang yang kau kasih mas, terus dipikir kurang bersyukur. Salahkah aku gini? Rasanya kayak aku serba salah, ngomong salah, maju salah, pergi salah, semua serba salah kan. Jadi aku tuh bingung. Keluarga-keluarga aku juga kadang-kadang tidak ya apa ya, cuek gitu loh, kayak masa bodoh. Mereka kadang-kadang tidak tahu gitu loh, lagi aku ada masalah kayak gitu. Dan itu semangat, lelah, capek yang aku lihat seperti itu ya kan. Capek banget ya, lelah. Gak apa-apa nangis. Kaget nggak aku bisa tahu sayang? Kaget. Oh, sini peluk sayang, peluk sini, peluk Putri. Kamu tuh wanita yang luar biasa setia, bisa jaga hati. Cuma kadang-kadang itu bingung, lelah. Yang kamu butuhkan kebimbangan. Karena di sini sama suami juga tinggal dianggap, makanya itu bimbang. Lelah, capek. Takut. Kenapa kamu mikir kayak mending sama mantan suami, kan udah tahu sifat karakter aku masing-masing dan tahu sifat kerasku. Seenggaknya oke. Walaupun dia itu sering mengalah, kadang-kadang aku ngomel, tapi ya nggak teganya itu. Kenapa ya kayak gitu? Aslinya dia itu baik bun, mantan suamiku. Cuma ya gitu, lemah di imron bawahnya, lato-latonya itu, godaannya. Tapi aslinya pas mau diramal, kayak gimana? Ini settingan ini, jangan-jangan dinaikin orang-orang tertentu gitu atau gimana? Cakep dong. Iya kak. Dipikir gitu ya, alah ini nggak dinaikin, jangan-jangan ini paling orang yang dinaikin orang tertentu, ini orang settingan mungkin gitu, mungkin ya, maybe gitu ya, atau gimana? Nggak apa-apa, santai aja, aku lebih baik kejujuran.
Makanya tadi langsung lari. Lari ya, kacir ya. Aja. Tapi untuk di sini kalau aku lihat kamu kan orangnya emosinya kan tinggi banget. Jadi kayak belum stabil. Kalau saranku jangan ngambil keputusan yang cepat. Mm. Ya sayangnya jangan ngambil keputusan cepat, fokus gimana sambil kalau misalkan agamamu apa doa. Coba kalau emang emang dia terbaik buat saya, dekatkanlah. Kalau emang dia jauh-jauhkanlah. Tunjukkan hal yang buruk ke saya. Tapi di sini aku lihat jujur-jujuran aja ya. Hubungan asmara kamu di masa ini yang kamu takut itu perceraian dan bikin malu. Karena kan pasti malu kan. Dapat gelar nikah 2 kali, kesannya kayak wanita yang kepingin nikah-nikah terus padahal tidak. Itu tergantung dari kesalahan ya satu pihak orang mempunyai egois. Dalam hubungan rumah tangga bukan siapa yang salah siapa yang benar, tapi ya itu tadi. Iya, Kak. Sama-sama mempunyai egoisnya masing-masing. Kalau aku lihat di sini suamimu mantan suami agak berubah, pasti berubah dia. Cuma kamu nggak yakin itu, makanya kamu siapin mental. Apa kamu siap tidak mengungkit kesalahan? Gitu aja. Sedangkan sama suami ini akan bakal ada ujung-ujungnya titik perceraian di saat kalau kamu sama-sama diem-dieman atau sama-sama marah atau hawa panas, nanti bakal ada titik perceraian di sini. Kalau kamu bisa ngontrol dan nggak akan marah, titiknya akan ngambang di sini yang aku lihat. Kebanyakan debat di sini yang aku lihat. Kalau dari mantan suami dan ini, kalau sifat karakter masih mendingan mantan suamimu, kalau aku lihat. Kalau karakter ya, kalau karakter walaupun kelakuannya sempat yang kayak bejat seperti itu, tapi sifatnya itu masih mending, masih mending, masih bisa merayu-rayu, mohon-mohon, masih bisa ngomong, ya udah aku yang salah, walaupun kadang-kadang kamu egois, marah, ya kamu yang salah, tapi dia bilang ya udah aku yang salah, masih bisa mengalah, yang aku lihat. Tapi ya itu, ke ya itu sudah lato-lato dengan wanita itu yang menjadi kamu nggak terima. Nah, itu yang aku lihat. Nah, itu. Jadi, apakah ini settingan atau real? Iya. Real. Nanti kalau lebih pastinya lagi, kalau ada foto dari pihak keluarga suami kamu, aku pingin tahu, tenang aja ini privasi, nggak bakalan aku publish. Aku pingin tahu kalau foto mantan suami nggak usah, aku bisa baca karena historinya jelas banget. Tapi yang kulihat suami kamu sama orang tuanya, aku pingin tahu karena itu ada sangkut pautnya dengan perbincangan memanas seperti itu. Yang kulihat, oke? Oke? Kaget bisa nangis. Bukannya kamu orangnya anti untuk nangis di kamera ya. Padahal kita belum kenal loh. Kita belum kenal loh. Nangis pula kau. Paling anti. Oh iya iya iya. Paling anti ya padahal ya. Berarti aku bisa membuat kamu nangis luar biasa ya gara-gara yang dibahas lato-lato bergoyang. Lato-lato bergoyang itu yang bikin kamu selalu marah-marahin dia. Aku tahu. Ya sudah, nanti gitu aja. Bilang aja eh mantan suami vs suami gitu aja. Biar aku bisa pelajari. Nanti inget gitu. Soalnya kan yang naik banyak jadi langsung oh iya gitu. Oke sayang? Oke. Tahan, tahan, tahan ya. Di sini aku lihatnya usaha kamu banyak kelalaian juga berbau dengan tentang asmara juga terus kamu nggak semangat untuk bekerja. Jadi tapak tangannya tetap fokus, aku nggak bisa baca karena aku nggak bisa ngarang sayang dari baca tapak tangan. Fokus dulu, aku tahu kamu nervous grogi. Di saat aku lihat di sini kamu dalam asmaramu lagi berantakan, jadi rezekimu nggak fokus mencari nafkah rezeki ekonomi karena ada beberapa hal. Tapak tangannya gimana ini? Mau baca? Nggak bisa baca aku sayang kalau ketutup gini. Ada penekanan di garis tangan situ, lelah, capek, emosional, dan ada beberapa kecewa dengan masa lalu.
dan kecewa sama pasangan juga. Adapun pasangan nggak pasangan tidak ada faedahnya juga dan tidak ada gunanya juga, karena dia selalu menyakitkan hati dan menipu, membohongin, manipulatif, dan entah kenapa kekecewaannya sangat dalam, penat dan penat. Usaha kamu lagi nggak jalan karena perasaan kamu lagi kalut dan nggak fokus untuk mencari nafkah. Di sini aku lihatnya penat dan sakit hati. Dan kamu sering yang namanya disakitin, diselingkuhi, makanya kamu gak fokus untuk mencari nafkah. Kamu bertahan, mencari nafkah itu sangat susah, tidaklah gampang. Dan di sini aku lihatnya adanya suami, tapi suami tidak ada perjuangannya sama sekali. Telapak tangan cukup turun. Oke. Di sini aku lihatnya kamu nggak fokus kerja karena asmaramu lagi nggak baik-baik saja. Dan asmaramu kayak aku lihat suami kamu diambil orang. Telapak tangannya sudah ya, mic-nya dibuka. Oke, sambil nangis. Oke. Intinya di saat aku ngomong gini, kamu langsung nangis. Suami kamu diambil orang. Dan kamu nggak fokus kerja. Karena apa? Kamu berdiri sendiri, lelah dan capek karena mencukupi biaya anak sangatlah tidak gampang dan sangat mahal. Dan di situ sampai kamu utang sana utang sini untuk menyambung kehidupan dan sampai anak itu bisa makan. Sampai kamu nggak makan nggak masalah. Pawaan kamu ini aku lihatnya emang pawaannya gemoy, jadi nggak bisa yang namanya kurus. Jadi walaupun makan nggak makan segituan badan kamu. Tapi sampai yang lebih parah lagi, suami kamu tidak menafkahi kamu, dan lebih parahnya lagi, dia sudah bahagia dengan wanita lain dan suamimu diambil orang dan pelakor tersebut. Kenangan-kenangan sangat manis karena kamu gak nyangka suami kamu yang mukanya tidak muka yang nakal tapi bisa selingkuh, gak nyangka. Sifatnya yang bisanya yang sabaran, yang mendengarkan kamu marah, ternyata berubah menjadi keras dan kasar dan membentak dan berani membentak di saat kenal dengan wanita itu. Awal-awalnya dulu di momen-momen menikah sangatlah harmonis dan bagaikan semuanya kita ngontrak, kamunya berdua saja, yang lain ngontrak. Dan perubahannya drastis setelah mengenal wanita itu. Dan di sini aku lihatnya, kamu bertahan dengan suami bukan karena materi, karena suami kamu bukan orang kaya, orang biasa saja, dan terlalu banyak bicara, dan terlalu banyak munak, dan banyak janji palsu. Ini ada sangkut pautnya, bukan aku membaca semuanya, tapi ini kenapa rezekimu seret karena nggak fokus, karena asmaramu hancur, itu jawabannya, detak jantung. Karena aku lihat kamu kalau kerja itu konsisten dan fokus, karena tipenya kamu tidak namanya main-main atau menye-menye, karena usaha kamu itu mengais rezeki, tapi selalu disolimi. Kamu tahu kenapa usahamu hancur? Karena wanita pelakor tersebut sudah tahu keberadaan kamu dan sudah tahu foto kamu dan sudah tahu foto anak kamu. Kenapa anak kamu sawanan dan rewel dan marah-marah dan nangis-nangis? Karena itu yang mau dibuatkan, karena anakmu sawanan. Karena dibuat biar kamu fokus ke anak. Anak kamu sakit dan disengaja dibuat sakit biar kamu fokus ke anak, bukan mengambil rebut suaminya kamu. Biar suaminya hak milik dia, yang dia mau seperti itu. Biar kamu fokus dengan kesehatan kamu dan usahamu sepi, emang sengaja dibuat dia sepi, biar kamu fokus rezeki dan anak kamu, biar kamu tidak fokus dengan suami kamu untuk kembali bersama kamu. Yang aku lihat kamu tidak ikhlas kalau suami kamu dengan orang lain. Sekiranya suamimu balik, kamu maafin dia walaupun itu menyakitkan hati, dan lebih fokusnya lagi ke anak kamu. Saya pun tahu, yang aku lihat seperti itu dan aku baca seperti itu. Intinya kamu memaafkan suami kamu walaupun suami kamu sudah menyelingkuhi kamu, dan kamu ridho karena lihat anak-anak kamu masih kecil dan kasihan. Yang aku lihat seperti itu, biar dia sadar akan rumah, akan anak,
Tapi di saat aku ngomong gini kamu nangisnya parah ya. Suami kamu lupa pulang dan lupa anak dan lupa kamu. Yang parahnya itu menjadi parah 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 banget. Dia lupa kamu, lupa anak, lupa kamu, lupa anak, lupa kamu. Dan dia terhipnotis dengan wanita itu. Dan wanita itu adalah wanita tanda kutip. Wanita bukan wanita baik-baik, ada wanita LC. Dan itu dia sudah merebut suami kamu. Kenapa dia nyaman dengan suami kamu padahal suami kamu tidak kaya? Karena suami kamu gampang disuruh-suruh dan nurut. Dulu kamu sering suruh-suruh dia dan nurut. Begitulah dia gampang disuruh-suruh dan nurut. Karena dia bangga sama suami kamu. Dulu suami kamu orangnya bikin orang penasaran dan kayak nggak gampang yang kayak grepe-grepe gitu ya, megang-megang. Jadi wanita itu penasaran sama dia. Ada yang aku lihat seperti itu. Yang lebih parahnya lagi, suami kamu diperdukunkan dengan pakai bungkusan tempe di bawahnya yang kita punya itu. Diperas di minumannya dia minum. Makanya agak susah untuk melupakan dia. Jadi lupa pulang rumah. Jadi ngeblend. Pikirannya dia mempunyai susuk di bagian dahi, dagu, dan tempe di bawahnya. Dan yang aku lihat, ada beberapa hal yang dia punya. Dan yang aku lihat, semua rezeki dia dialihkan ke wanita tersebut. Kak, kak, halo kak. Iya, Bun. Solusinya, kamu fokus ke aku, percaya sama aku bantu. Iya, Nanti Bun. buat dia inget pulang rumah satu, rezekimu Iya. biar lancar. Bukan Iya, Bun. karena kamu nggak ada. Di sini aku lihatnya kamu kerja fan-fan aja oke aslinya. Berhubung ada godaan itu. Tahu ya maksudku ya. Iya, Dia Bun. sengaja buat nutupin kamu biar kamu itu fokusnya rezeki dan anak biar nggak inget suaminya dan marah-marah gitu intinya. Balikan suamiku gini-gini nggak mau gitu. Dan dia sudah tahu keberadaan kamu. Intinya aku lihat. Kamu sempat marah-marahin dia kan? Iya, Bun. Iya, kamu sudah sumpah serapain dia, dia makin marah dan makin memperdukunkan kamu. Makanya kenapa kamu, walaupun kamu jarang makan, tapi ya ini, tetap kayak gini. Ya aku lihat seperti itu. Ya aku takutkan nanti anak kamu yang kena tumbalnya. Dia orangnya nekat. Oke. Jangan sampai itu terjadi. Nanti gini aja, kamu SS, kirim ke inbox, bilang aja suamiku diambil pelakor dan anakku menjadi tumbal. Gitu Iya, aja. Bun. Sengaja biar dialihkan gitu loh. Paham maksudnya? Iya, Bun. Makasih, Bun. Ya. Apakah yang aku sampaikan itu benar atau settingan dan apakah gimana jawab? Bener, Bun. Semuanya bener. Yang saya alamin bener. Bukan settingan. Kaget nggak sih aku bisa tahu tanpa kamu cerita? Kaget banget, Bun. Oke. Kadang kamu nggak cerita apapun kan? Enggak. Ya. Enggak, Siap. emang enggak pernah dikasih nafkah. Nyari sendiri buat anak. Iya. Tidak dinafkain kan aku tahu kok. Suami kamu sudah seperti itu yang aku lihat. Bisa diselamatkan bisa karena kan itu kamu masih hak istri, masih bisa nanti dibantu. Minta bantuannya ya, Bun. Minta solusi dan bantuannya ya, Bun. Aku hanya perantara sayang. Kamu nggak usah mempertuhankan aku sebagai manusia, tapi atas izin yang di atas Tuhan, aku perantara. Jangan minta terlalu tolong ke aku banget karena aku bukan Tuhan. Ya, yang penting aku bantu maksimal mungkin. Iya, Bun. Makasih, Oke Bun. sayang ya. Iya, makasih, Bun. Aku ramal dulu tanpa kamu bicara ya, biar enak langsung kamu biar lebih yakin lagi, lebih kamu nangis pecah habis itu nanti kamu jabarkan. Oke, telapak tangannya lihat sebentar.
Fokus, bisa nempel seperti ini. Agak ke atas. Oke. Sebentar ya. Ada beberapa hal yang aku lihat. Tekanan yang lelah di sini. Ada capek dan capek di sini. Susu kamu ini akan dihantui sama kuntilanak. Ada kuntilanak yang di dalam diri kamu, yang bersarang di dalam dagu kamu. Dia kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak, dan membuat kamu gampang emosional dan sedih. Banyak kesedihan di dalam hidup kamu. Fokus telapak tangannya nggak kelihatan? Oke. Satu hal aku lihat nih, kamu sering disakitin, ditipu, disakitin, dan ada penekanan. Kamu ingin menyerah terus. Capek dengan dunia ini. Tiap ada masalah selesai, ada timbul lagi. Ada masalah lagi, timbul lagi. Terutama lengkap. Saudara-saudara juga tidak mengenal saudara. Apalagi kalau berbau ekonomi. Mereka rakus dan rakus. Ada beberapa mungkin tidak keadilan, mungkin hal penting. Jadi matre keluargamu, ada yang enggak, ada yang matre. Intinya ada beberapa orang tua yang sebelum meninggal gitu, meninggo, yang dipikir warisan, otaknya pikirnya matre gitu, materi banyak gitu yang aku lihat. Adapun yang aku lihat lelah, nangis. Kamu semakin pakai susuk di dagu, rezekimu seret, itu satu. Kamu dapat rezeki lalu habis, tidak ada sisa. Ketiga, kamu berantakan dalam semua hal. Asmaramu juga gak jelas. Dan lebih parahnya lagi, kamu susah tidur dan insom. Walaupun kamu gak insom, tapi gelisah karena ada kuntilanak di dalam tubuh kamu. Telapak tangan cukup turun. Oke, sambil nangis ya, fokus ya. Oke. Apakah yang aku sampaikan betul? Apa settingan atau real, sayang? Benar, Cek. Lelah saya. Sangat lelah. Oh, sini peluk sayang. Ria, kamu nggak sendiri. Ria, kamu ada aku. Ria, kamu ada aku. Aku saudaramu. Walaupun kamu mempunyai saudara kayak tidak punya saudara, walaupun punya keluarga kayak tidak punya keluarga, mementingkan kamu yang ada materi-materi saja, tidak memikirkan gimana dapat materi dari mana dan mana, kayak masa bodoh. Tapi ada aku di sini, Ria. Ada aku dan Tuhan di sini, sayang. Kamu nggak sendiri, sayang. Kamu nggak sendiri. Walaupun misalkan kamu mempunyai keturunan agak susah diatur juga. Oke. Apakah kamu pernah keguguran? Iya kan? Soalnya itu masih hidup soalnya. Kan masih arwah. Next, kamu kok bisa sambangin, walaupun itu kegugurannya, kamu buang di mana waktu itu? Waktu itu Ria tuh nggak tahu di kalau kloset. Ria itu hamil, Kak. Di kloset, nggak sengaja di kloset kamu buang. Ria iya, nggak tahu Ria kalau Ria hamil kayak gitu. Pas itu kayak orang pendarahan, Ria ambil, tapi Ria waktu itu belum ngerti, Kak. Itu gumpalan, masih Kalau Ria gumpalan. hamil. Iya. Iya, itu gumpalan sayang. Tapi kamu tahu nggak, salah besar itu sayang. Itu kamu harus sediakan baju kuning anak kecil biar dia itu tenang juga. Karena itu kan dibuang di kloset sayang. Itu juga dosa besar sayang. Makanya itu juga satu apes sama ada ya karena ini susuk dagu. Oke. Sudah masalah. Banyak masalah setelah itu. Iya, banyak masalah.
Oke. Mau dibantu? Lagi. Ria capek. Ria mau minta bantu Kak. Oke. Nanti kalau ada rasa pusing muntah-muntah ya, jangan gengsi ya. Muntahkan ya. Oke. Cabang bayi Ria Anggriani. Assalamualaikum bismillahirrahmanirrahim. Atas izinmu Allah yang sang pencipta langit dan bumi. Cabang bayi Ria Anggriani. Fokus matanya ke aku. Fokus. Oke. Ria Anggriani. Apakah di dalam diri kamu hal negatif walaupun ada di dalam kunti yang memakai susuk itu ada penunggunya kuntilanak. Sekiranya ada kamu kuntilanak di dalam tubuh, kamu cakap bicara, kamu mau cakap apa dan butuh apa. Mungkin melatih atau sesajen apa, asal jangan raga dan tubuhnya untuk menjadi pengikut kamu di masa kala dunia akhir. Aku kepingin tahu kamu mau apa dan mau apa. Sekiranya ada di dalam tubuh kamu Kunti, kamu hadir masuk di dalam tubuh nyeri, aku mau interaksi bicara kamu. Apa kamu mau apa dan apa, melatih atau sesajen apa atau dupa. Sekiranya ada kamu Kunti di dalam tubuhnya dia, aku tahu kamu memakai penunggu susuk di dagu, itu kuntilanak, dan aku tahu ada kamu di situ. Sekiranya ada, kamu cakap dan interaksi, kamu melotot dengan saya, interaksi cakap dengan saya. Sekiranya ada, cakap, bicara dengan saya. Tapi sekiranya kamu nggak ada dan kamu mengikhlaskan, kamu muntah dan keluar. Kumohon padamu, Datuk Dayaku, nenek moyangku, cabang bayi Krishna, panglima burung. Sekiranya kamu di dalam tubuh kamu ada hal negatif, keluar dan muntah kau. Jangan mengganggu atau mengusik tubuhnya Ria Anggriani. Hei Kunti, kau keluar, jangan mengganggu atau mengusik. Jangan menekai lehernya dia. Keluar kau, keluar. Keluar kamu. Sekiranya ada kamu hadir di sini. Kamu bicara sama aku, jangan kamu makhluk tidak berani dengan saya. Sekiranya ada kamu cakap bicara dengan aku, bicara. Tapi sekiranya kamu mau mengikhlaskan muntah. Jangan mengganggu atau mengusik, kumohon padamu Datuk, kumohon. Keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik susuk di dalam dagunya. Keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusiknya dan pergi. Kumohon padamu Datuk Dayaku. Datuk, atas izinmu Allah subhanahu wa ta'ala, atas izinmu sang pencipta, kumohon padamu dagu yang di sini keluar. Jangan mengganggu atau mengusik, keluar. Kumohon padamu Datuk Dayaku. Sekiranya ada di dalam diri kamu. Aku tahu ada penunggu Kunti di dalam diri kamu. Kumohon Datuk Dayaku, bantu aku atas izinmu Allah Semcipta. Sekiranya ada kamu muntah dan keluar, jangan mengganggu ada perlawanan. Kumohon padamu Datuk Dayaku, kumohon atas izinmu Allah subhanahu wa ta'ala, atas izinmu Allah, atas ikhtiar. Kumohon padamu. Keluar padamu. Keluar. Kumohon padamu, keluar kau. Jangan mengganggu atau mengusik, keluar. Kumohon padamu. Keluar. Kumohon padamu. Keluar. Keluar kau. Apapun di dalam tubuh aku tahu kamu masih bersarang di situ. Masih kamu keluar masuk dan bandel. Kamu susah untuk bicara dengan aku untuk Kunti. Tapi sekiranya kamu tidak berani untuk cemen dan sebagai makhluk astral, kamu keluar kau. Jangan mengganggu tubuh dan raga Ria Anggriani. Karena tubuhnya dia adalah bukan milik kamu. Bantu, kumohon padamu Datuk, nenek moyangku.
Kumohon atas izinmu Allah, atas izinmu Allah, kumohon padamu kuat. Datuk Dayaku kumohon padamu, Datuk Dayaku bantu untuk tepu-tepu di punggungnya, di lehernya, biar dia keluar. Karena ada beberapa hal yang diikat di kerangkeng di bagian leher itu. Kumohon Datukku, hampirin, samperin, biar dia keluar, biar dia keluar. Kumohon padamu Datuk, biar dia keluar, keluar, kumohon. Atas izinmu Allah, atas izinmu Allah, atas izinmu Allah subhanallah, atas izinmu sampun cipta langit dan bumi, kumohon padamu, kumohon padamu, kumohon padamu, kumohon padamu, keluar kau. Kalau bisa ini ditaruh aja, ini kameranya kamu taruh, kamu sampingin, kamu muntahin, biar kamu bisa fokus, karena kamu pegang sama ini nggak fokus gituan. Oke, taruh sembarang udah nggak apa-apa. Walaupun nggak fokus nggak apa-apa, taruh aja sembarang. Nah gitu, ha. Nah gitu sembarang aja. Yang penting kamu bisa muntah. Aku tahu ada beberapa di dalam diri kamu. Kalau misal kamu susah, kamu kamu colok nggak apa-apa. Kalau misalkan susah kamu colok, karena di sini bersarang, di sini mau keluar nggak bisa. Keluar, kau muntah kau. Keluar kau muntah kau. Bantu aku, kumohon padamu, kumohon padamu, kumohon padamu. Keluar kau. Kumohon padamu. Keluar kau. Oke, iya keluar, bagus, keluar. Soalnya ada di leher di sini, Nando ya. Kumohon padamu atas izinmu sampai cipta langit dan bumi. Oke, kumohon padamu, kumohon berikan kebersihan di dalam diri dia, biar dia bersih, kumohon pun atas izinmu, kumohon padamu, Datukku, nenek moyangku, kumohon pun atas izinmu, kumohon padamu, kumohon. Oke, kumohon padamu, keluarin susuk di dalam dagunya dia, biar bersih dan tenang, biar dia bisa mengatur rutinitas dan dia tidak pikir pendek. Kumohon Datuk, kumohon bagus. Kumohon Datukku, kumohon Datuk, kumohon padamu Datuk, kumohon. Oke, rasa cukup. Oke, Ria, fokus Ria sayang. Cuci tangan dulu nggak apa-apa, cuci tangan dulu sayang, nggak apa-apa. Oke. Oke ya, Pusing kepala kak. aku tahu. Pusing terus habis itu? Ini apa, badan rasa berat. Iya. Oke, fokus ke aku ya. Entah kenapa kamu akan fokus lebih tenang, rileks. Setelah ini kembali rasa pusing dan mual tidak ada lagi, kembali netral dan pulih. Mohon padamu, berikan kenetralan kembali pulih. Makin sehat, makin tenang, makin rileks, enjoy. Berikan ketenangan di dalam tubuh dia, lebih baik lagi. Oke. Kamu tahu nggak, badan kamu berat itu ada kayak mau masuk, tapi kamu emang sengaja nggak difokuskan biar itu rasa mual campur aduk, makanya kadang-kadang dia mau masuk atau enggak susah dia. Yang aku lihat seperti itu, berat. Mau muntah di sini dia kak, ininya kak. Mau dari bawah kan, dari perut ini batas ini gitu kak. Tapi pas digituin langsung agak enteng ya. Oke. Sebentar ya, kamu yang muntah, aku yang haus ya, sebentar ya. Aku tahu banyak pikiran kan, intinya lelah, capek, aku tahu banyak penat di dalam diri kamu. Pokoknya jangan pikiran ke belakang, fokus ke depan, karena yang aku lihat kalau kamu pikir ke belakang terus gak akan maju ujungnya ya. Tetap berusaha relax, jangan pikiran mengakhiri diri, jangan, tetap fokus ya.
Nanti kalau ada apa-apa kamu bisa SS bilang aja. Aku yang tadi punya susuk di dagu, aku sudah dibersihkan bunda, tolong dipagerin bun. Sudah bersih, tolong dipagerin biar nggak terulang lagi atau apa gitu. Oke sayang.